Pada video kali ini kita akan bahas mengenai risiko dan tingkat pengembalian. Adapun capaian khusus adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami bagaimana risiko diukur dalam analisis keuangan dan bagaimana risiko mempengaruhi tingkat pengembalian. Kemudian selanjutnya adalah buku paket yang kita gunakan. Kemudian saya tambahkan satu buku lainnya. Oke, kita mulai ya. Jadi, risiko dapat didefinisikan sebagai peluang terjadinya beberapa keadaan yang tidak menguntungkan. Anda sebagai mahasiswa sekalipun juga memiliki risiko. Jadi, misalnya kalau Anda tidak mengerjakan tugas atau misalnya tidak fokus pada studinya, maka Anda akan mendapatkan risiko mungkin tidak lulus atau harus mengulang lagi. Itu adalah ilustrasi yang sangat sederhana ya. Kemudian ini lebih jelasnya seperti ini, risiko adalah peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi. Kemudian pengertian yang kedua adalah risiko adalah kemungkinan bahwa pengembalian aktual dari investasi, ini maksudnya, akan berbeda dari pengembalian yang kita harapkan. Risiko bisa juga diartikan sebagai ketidakpastian dari distribusi hasil yang mungkin terjadi. Kemudian ini adalah pengertian atau definisi risiko menurut Arthur J. Cohn. Risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai. Jadi risiko operasional sebagai deviasi standar. Anda di statistik mungkin masih ingat konsep mengenai deviasi standar ya. Kalau di manajemen keuangan, deviasi standar itu digunakan untuk mengukur risiko. Kemudian, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return atau disingkat ER dengan tingkat pengembalian aktual. Jadi adanya penyimpangan yang sejumlah penyimpangan itu adalah merupakan risiko dari tingkat pengembalian aktual. Kemudian ini adalah ilustrasi dari risiko. Estimasi hasil atau cash flow belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi misalnya Anda sebagai manajer keuangan, apa yang Anda prediksi atau apa yang Anda rencanakan atau cash inflow, hasil itu bisa jadi atau belum tentu sesuai dengan yang Anda prediksi. Jadi misalnya tahun depan Anda prediksi bahwa pemasukan atau cash inflow dari penjualan sebuah perusahaan itu nominalnya 1 juta misalnya, itu penjualan bersih, tapi ternyata 1 juta itu belum tentu tercapai, jadi intinya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko ini. Dia bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, ketidakpastian, faktor-faktor yang dapat diramal, kemudian faktor yang tidak dapat diramal. Kemudian di sini ada pembagian dua besar dari risiko. Yang pertama adalah risiko sistematis, yang kedua adalah risiko tidak sistematis. Jadi ini adalah penggolongan besar ya, secara umum itu digolongkan menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Jadi risiko sistematis adalah suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, yaitu adalah perubahan tingkat bunga, kemudian kurs valuta asing, kemudian kebijakan pemerintah. Jadi untuk penjelasan selanjutnya adalah bahwa perubahan tingkat bunga itu selalu ada dan dia mempengaruhi seluruh pasar, seluruh market, seluruh bisnis, dan kemudian kebijakan pemerintah serta kurs valuta asing, karena itu disebutkan sebagai faktor makro ya. Dia mempengaruhi pasar secara keseluruhan sehingga dia tidak bisa dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Kemudian kebalikannya adalah risiko tidak sistematis, yaitu suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu, jadi tidak secara makro mempengaruhi pasar atau mempengaruhi seluruh pasar seperti definisi dari risiko sistematis tadi.
Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi risiko tidak sistematis adalah struktur modal, kemudian struktur aset, kemudian tingkat likuiditas. Jadi risiko ini bisa dihilangkan dengan diversifikasi ya. Jadi saya beri contoh misalnya tingkat likuiditas. Jadi misalnya perusahaan itu memprediksi bahwa tingkat likuiditas atau cash inflow perusahaan itu akan terganggu dengan adanya isu resesi seperti itu. Maka apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut, maka dia akan mengadakan diversifikasi atau diversifikasi bisnis maksud saya. Jadi dia akan membuka atau memasuki bisnis yang sekiranya tidak dipengaruhi oleh risiko atau sekiranya lebih aman daripada risiko yang disebabkan oleh resesi tersebut. Kemudian ini adalah gambar atau diagram mengenai risiko sistematik dan unsystematic. Kita lihat di sini, we can break down the risk. Jadi risiko adalah U di sini. Ini adalah risiko saham ya. Jadi saham yang terdiri dari dua komponen. Ada risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Kita lihat di sini risiko sistematis di sini kenapa digambarkan flat di sini ya, di bawah ini, dan dia flat datar seperti ini. Karena dia itu tetap, jadi dia itu tetap eksis, dia itu tetap akan ada walaupun ada diversifikasi. Jadi dia tidak terpengaruh oleh diversifikasi dan dia tetap akan ada. Kemudian kalau non-systematic risk atau risiko tidak sistematis ini, dia diagramnya seperti ini atau figurnya, kurvanya seperti ini ya. Dia menunjukkan adanya pergerakan dari ini kurva yang merah ini, maka dia didefinisikan sebagai risiko tidak sistematis. Artinya risiko itu bisa naik ataupun turun sesuai dengan kondisi. Jadi dia berubah-ubah seperti itu, tergantung dari diversifikasi yang dilakukan. Kemudian saya lanjutkan risiko secara berdiri sendiri atau portofolio. Risiko arus kas. Risiko arus kas aktiva dapat dipertimbangkan atas dasar berdiri sendiri atau stand-alone basis oleh setiap aktiva itu sendiri atau dalam konteks portofolio di mana investasi digabungkan dengan aktiva lain dan risikonya dikurangi melalui diversifikasi. Jadi ini maksudnya investasi itu tidak hanya di satu aktiva saja. Yang misalnya saham. Saham itu kan mempunyai return yang tinggi, tapi risikonya juga tinggi dibandingkan dengan obligasi. Seperti itu. Jadi misalnya Anda sebagai investor atau sebagai investor individual sekalipun, jika Anda punya dana, maka Anda disarankan dari point of view manajemen keuangan, Anda disarankan untuk mendiversifikasi seperti itu. Jadi ada aktiva di saham, ada juga aktiva di obligasi untuk mengurangi risiko. Jadi ini dinamakan sebagai diversifikasi. Kemudian kebanyakan investor yang rasional memiliki portofolio aktiva dan mereka lebih memperhatikan risiko portofolionya daripada risiko aktiva individual. Kemudian ini ada risiko atau probabilitas pengembalian. Pengembalian yang diharapkan atas investasi adalah nilai rata-rata dari distribusi probabilitas pengembalian. Jadi semakin besar probabilitas bahwa pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, semakin besar risiko yang berdiri sendiri atau standalone yang berkaitan dengan aktiva. Kemudian ada di sini penolakan dan kompensasinya. Rata-rata investor akan menolak risiko atau risk averse ya, yang berarti bahwa mereka harus diberi kompensasi untuk memilih aktiva yang berisiko. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi jika ada investor yang basicnya atau secara nature-nya atau karakter investasinya itu dia adalah risk averse, maka dia akan meminta kompensasi jika diberi pilihan untuk memilih aktiva yang berisiko. Jadi intinya adalah aktiva yang lebih berisiko ini mempunyai tingkat pengembalian diperlukan yang lebih tinggi daripada aktiva yang lebih risiko, aktiva yang lebih kecil risikonya.
Jadi intinya seorang investor itu dia akan menginginkan atau mensyaratkan kompensasi yang lebih besar atau return yang lebih besar dari suatu investasi atau suatu aktiva yang berisiko. Jadi semakin tinggi risikonya, semakin tinggi kompensasi yang diharapkan oleh si investor. Kemudian risiko aktiva eliminasi oleh diversifikasi. Risiko aktiva terdiri dari risiko yang dapat didiversifikasi yang dapat dieliminasi oleh diversifikasi. Sedangkan risiko pasar adalah tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Intinya adalah bahwa seorang investor itu tidak biasanya, apalagi investor menengah atau investor besar sekalipun, atau investor yang individu sekalipun, individu yang kelas agak menengah biasa, dia tidak akan mengalokasikan investasinya itu hanya dalam satu aktiva. Jadi dia pasti akan memiliki investasi di aktiva lain untuk istilahnya berjaga-jaga. Dalam keseharian kita itu istilahnya adalah berjaga-jaga ya. Jadi itu adalah bentuk dari diversifikasi. Kemudian risiko pasar itu tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi. Itu maksudnya dia karena risiko pasar ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat makro tadi ya. Jadi dia tidak bisa dieliminasi dengan langkah diversifikasi. Kemudian ada risiko pasar, risiko yang relevan dari aktiva individu adalah kontribusinya terhadap risiko portofolio yang didiversifikasi dengan baik, yaitu risiko pasar aktiva. Karena risiko pasar tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi, maka para investor harus diberi kompensasi untuk menanggungnya. Nah, ini kompensasi itu maksudnya adalah kompensasi yang lebih tinggi. Jadi aktiva yang lebih tinggi risikonya, maka investor itu akan meminta kompensasi yang lebih tinggi. Kemudian ini adalah kurva atau diagram mengenai resiko ya. Jadi ini resiko portofolio yang berdiri sendiri menurun sepanjang penambahan saham. Kemudian ada risiko pasar portofolio yang selalu konstan, selalu ada. Kemudian ini adalah risiko minimum dalam portofolio rata-rata saham. Kemudian bagaimana caranya mengukur risiko? Mari kita bahas. Jadi ukuran risiko itu ada standar deviasi atau standard deviation yang mungkin Anda lebih kenal di statistik ya. Kemudian ada varian, kemudian ada koefisien variasi atau covariance. Ini adalah rumus dari standar deviasi. Kemudian ini adalah expected return, variance, dan covariance. Ini adalah ilustrasinya ya. Anda lihat di sini ada 3 skenario. Di sini ada resesi, normal, dan boom. Boom itu maksudnya adalah ketika pasar begitu bagus atau kondusif untuk bisnis. Jadi ini adalah stock fund atau investasi di saham. Kemudian ini adalah bond fund atau investasi di obligasi. Sedangkan ini adalah rate of return atau tingkat return yang diharapkan. Kemudian ini adalah square deviation. Ini adalah rate of return dari pasar obligasi tadi. Kemudian ini adalah square deviation. Anda lihat di sini kita mendapatkan expected return-nya adalah 11% dan di bond atau obligasi itu hanya 7%. Maksudnya di saham itu lebih tinggi risikonya, maka investor itu juga akan mensyaratkan return yang lebih tinggi. Risikonya lebih tinggi, maka return-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang expected return-nya lebih rendah daripada jika dibandingkan dengan saham. Kita lihat bagaimana kita mendapatkan 11% ini. 11% berasal dari sepertiga kali min 7. Min 7 ini adalah resesi, kemudian pada saat normal 12%, kemudian pada saat boom itu adalah 28%. Kenapa sepertiga di sini? Karena ini ada 3 skenario, makanya dia dikalikan menjadi sepertiga. Jadi sepertiga dikalikan 3 itu kan 1 ya.
Jadi ini sepertiga kali min 7% plus sepertiga kali 12% plus sepertiga kali 28%. Sama dengan atau expected return-nya adalah 11%. Kemudian bagaimana dengan bond tadi? Yang expected return dari bond tadi sama juga. Jadi sepertiga kali 17% di sini pada saat resesi, kemudian sepertiga kali 7%, sepertiga kali min 3% sama dengan 7%. Kemudian ada di sini expected return varian dan kovarian. Di sini disebutkan square deviation atau penyimpangannya adalah 11% dikurangi dengan min 7%. 11% itu dari expected return ini ya yang kita temukan. 11% dikurangi min 7 itu sama dengan 3,24%. Ini adalah tingkat resikonya, penyimpangannya gitu ya. Kemudian ada pula di sini yang pada skenario ekonomi saat normal, maka dia perhitungannya sama, yaitu 11% dikurangi dengan rate of return pada saat normal yaitu 12%, sama dengan 0,01%. Kemudian ini adalah pada saat boom 2,8%, 2,89%. Oke. Kemudian ini adalah variance atau variasi dalam bahasa kita, itu adalah 2,05% atau di sini disebutkan 0,0205. Jadi hasilnya dari mana? Yaitu sepertiga dikalikan 3,24% plus 0,01% plus 2,89%. Kemudian ada standar deviasi di sini adalah 14,3% yang berasal dari akar dari 0,0205. Kemudian di sini disebutkan the return and risk for portfolio. Jadi ini sama tadi ya. Ini portofolio. Kalau tadi dibahas satu persatu, kalau ini adalah portofolio. Jadi disebutkan di sini bahwa stok atau saham itu mempunyai expected return yang lebih tinggi daripada bond, daripada obligasi, dan memiliki risiko yang lebih tinggi. Oke, ini adalah contoh kasus data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Jadi misalnya kondisi pada saat baik atau normal atau buruk. Di sini probabilitas misalnya 30%, pada saat normal 40%, pada saat buruk adalah 30%. Jadi ini probabilitas ya, maaf ini penempatan S-nya kurang tepat. Kemudian return-nya adalah 20%, 18%, dan 15%. Kemudian ditanyakan adalah berapa risiko saham X. Oke. Jadi ini adalah penyelesaiannya adalah expected return. Kita hitung dulu expected return-nya adalah 30% kali 20% plus 40% kali 18% plus 30% kali 15% sama dengan 17,7%. Kemudian kita hitung di sini adalah ada ini hasil dari expected return-nya adalah setelah kalkulasi adalah 17,7% ya. Kemudian varian dan standar deviasi. Kita lihat di sini variannya adalah 0,000381. Anda bisa lihat cara mengkalkulasinya di slide sebelumnya. Kemudian untuk standar deviasi ini hasilnya itu adalah dari akar dari 0,000381 atau sama dengan 1,952. Kemudian ini adalah contoh kasus yang tidak diketahui probabilitasnya. Jadi ini ada variansi, ada standar deviasi, ini rumusnya seperti ini ya. Kemudian ada contoh kasus. Jadi ini adalah data periode pengamatan dan tingkat pengembalian atas saham X. Jadi yang pertama itu periode pertama, return-nya adalah 16%.
kedua 18%, yang ketiga 20%, keempat 17%, dan kelima 21%. Yang ditanyakan adalah berapa risiko saham X. Jadi penyelesaiannya seperti ini, sama rumusnya. Jadi ER ini tidak ada risiko tadi ya, tidak diketahui. Kemudian cara menghitung expected return-nya adalah hanya menjumlahkan ini 16%, menjumlahkan seluruh return tadi. Kita lihat lagi 16%, 18, 20, 17, 21 dijumlahkan semua, kemudian dibagi 5, itu sama dengan 18,4%. Lalu bagaimana dengan variansi itu seperti ini ya, kalkulasinya 16% dikurangi 18,4% kuadrat plus 18% kurangi 18,4% kuadrat, dan selanjutnya yang kemudian kita peroleh 0,000344. Kemudian ini adalah standar deviasinya yang merupakan akar dari nilai variansi. Kemudian di sini ada risiko portofolio dapat dihitung dengan rumus varians dan standar deviasi seperti ini. Jadi keterangan simbolnya ini adalah rho, ini adalah koefisien korelasi. Kemudian ada kovarian saham I dan saham J. Kemudian ini adalah lanjutannya, rumusnya seperti ini ya. Jadi ada korelasi, kita perlu menghitung korelasi antar aktiva nantinya. Jadi ada korelasi antara aktiva A dan aktiva B, kemudian ada kovarian. Kita berikan contoh di sini, ada data saham A dan saham B. Jadi untuk periode pertama, RA atau return A itu adalah 20%, kemudian return dari saham B itu adalah 15%. Disebutkan semua sampai periode keempat. Bagaimana dengan resiko portofolionya? Maka penyelesaiannya adalah seperti ini, ERA atau sama dengan 20% plus 15% plus 18% plus 21% dibagi 4 sama dengan 18,5%. Kemudian ini adalah expected return dari saham B, itu kita dapatkan 16,75%. Kemudian varians dari investasi itu adalah untuk saham A itu adalah 5,25, kemudian ada saham B itu adalah 4,187. Lalu standar deviasi sama seperti perhitungan atau kalkulasi sebelumnya, rumusnya adalah akar dari nilai varians atau variansi, yaitu akar dari 5,25 sama dengan 2,29%. Kemudian yang saham B itu adalah akar dari 4,1875 atau sama dengan 2,05%. Ini adalah kovariannya. Kemudian kemudian penyelesaian jika dana yang diinvestasikan saham, ini adalah modifikasi kasus tadi ya. Jika dana yang diinvestasikan saham A sama dengan 65% dan saham B 35%, risiko portofolio dapat dihitung sebagai berikut. Jadi variansnya itu adalah 0,000625, atau kita dapatkan di sini 0,7912%. Risiko individual dapat diperkecil dengan membentuk portofolio dengan koefisien korelasi kedua saham negatif. Kemudian ada diversifikasi adalah berinvestasi pada berbagai jenis saham dengan harapan jika terjadi penurunan pengembalian satu saham akan ditutup oleh kenaikan pengembalian saham yang lain. Jadi ini maksudnya adalah jika Anda berinvestasi di saham A, Anda diharapkan untuk tidak hanya berinvestasi di saham A, tapi juga di saham C atau mungkin di jenis investasi lain, misalnya di obligasi atau di reksadana. Kenapa seperti itu? Karena jika ada penurunan nilai di saham A itu tadi, maka Anda masih punya potensi keuntungan dari aktiva atau investasi yang Anda investasikan di saham lain atau di tipe atau jenis
investasi lain seperti obligasi dan reksadana seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian bahwa risiko portofolio itu dipengaruhi oleh risiko masing-masing saham, proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham, kemudian ada covariance atau koefisien korelasi antar saham dalam portofolio, kemudian ada jumlah saham yang membentuk portofolio. Kemudian ini adalah jenis-jenis risiko. Risiko bisnis risk atau risiko yang timbul akibat menurunnya probabilitas perusahaan emiten. Jadi kalau kita tarik dari kondisi atau situasi saat ini, kita mendapati bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengadakan likuidasi atau mengadakan pemutusan atau PHK. Itu adalah jenis dari bisnis risk ini ya, risiko bisnis. Kemudian ada risiko likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Kemudian ada risiko tingkat suku bunga. Kita tahu bahwa Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga menjadi kurang lebih 5, sekian persen ya, 5,25% kalau tidak salah, yang pasti 5, sekian persen. Itu akan menimbulkan risiko sendiri ya, risiko tersendiri. Jadi ada satu kolom bisnis yang menyebutkan bahwa seharusnya masyarakat yang masih mempunyai hutang, masyarakat marginal, tingkat marginal atau tingkat menengah ke bawah yang masih punya hutang, seharusnya untuk segera melunasi hutang di tahun ini, atau maksudnya sebelum benar-benar jatuh ke resesi, karena tingkat suku bunga itu semakin tinggi, seperti itu. Kemudian ada di sini konsep beta. Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas return sekuritas atau portofolio terhadap return pasar. Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematik yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Kemudian beta portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas. Ada di sini koefisien beta sebuah saham. B adalah ukuran dari risiko pasarnya. Beta mengukur seberapa besar pengembalian saham bergerak relatif terhadap pasar. Kemudian saham dengan beta yang lebih tinggi itu lebih mudah berubah dibandingkan saham pada umumnya. Jadi dia fluktuatif ya. Saham pada umumnya mempunyai beta sama dengan 1. Kemudian di sini ada beta portofolio adalah rata-rata tertimbang beta dari sekuritas individu dalam sebuah portofolio. Kemudian ini adalah SML atau persamaan dari security market line, menunjukkan hubungan antara risiko pasar sekuritas dan tingkat pengembalian yang diperlukan. Jadi pengembalian yang diperlukan untuk setiap sekuritas I adalah sama dengan suku bunga bebas risiko ditambah premi risiko pasar dikalikan beta sekuritas. Atau di sini adalah KI sama dengan KRF. RF ini adalah risk free ya, atau bebas risiko, plus KM dalam kurung KM min KRF dikalikan BI. Kemudian ini adalah diagram dari tingkat pengembalian yang diperlukan atau security market line tadi. Kita lihat di sini ada tingkat pengembalian risiko di sini, kemudian digambarkan di sini premi risiko saham yang aman adalah 2,5%. Kemudian premi risiko pasar adalah 5%. Hal ini berlaku juga pada rata-rata saham yang merupakan koefisien kemiringan dalam persamaan SML. Kemudian bagaimana kalkulasinya? Jadi SML sama dengan KI sama dengan KRF plus KM dikurangi KRF kali BI. Jadi ini ya, KI sama dengan 6% plus 5% kali BI. Kemudian tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham umumnya sama dengan pengembalian yang diperlukan, namun sesuatu dapat terjadi yang menyebabkan tingkat pengembalian yang diperlukan berubah. Suku bunga bebas risiko yang dapat berubah karena perubahan inflasi yang diantisipasi. Kemudian beta saham dapat berubah, kemudian penolakan investor terhadap risiko dapat berubah. Jadi investor itu dapat mengubah figur risikonya ya, risiko seperti apa yang dia inginkan, maka itu akan berubah dan itu akan menyebabkan tingkat pengembalian juga berubah. Kemudian
Kemudian risiko pengembalian global, pengembalian atas aktiva pada negara-negara yang berbeda tidak berkorelasi secara sempurna. Diversifikasi global mungkin menghasilkan risiko yang lebih rendah bagi perusahaan multinasional dan portofolio yang didiversifikasi secara global. Jadi karena ada korelasi yang tidak sempurna antara pengembalian atas aktiva pada negara-negara yang berbeda, maka risiko pengembaliannya juga berbeda-beda. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih.